Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah melihat data-data dari hasil survei bakal capres di pemilu mendatang. Lantas bagaimana peta koalisi untuk mengusung capres dan juga cawapres di 2024 mendatang? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, Mas Burhan. Siang, Abdi. Baik, Mas Burhan, dari berbagai pertemuan-pertemuan dan juga komunikasi politik yang dijalin oleh elit parpol, ini akan kemana ke arah koalisi? Kalau kita lihat masih ada 4 parpol yang belum menentukan arah koalisi. Sebenarnya masih sangat cair, bahkan partai yang sudah mendeklar koalisi dengan partai lain pun belum tentu mendapatkan jaminan akan langgeng hingga proses pendaftaran capres-cawapres dimulai tahun depan. Jadi menurut saya apapun yang sedang kita saksikan sekarang itu bagian dari manuver elit yang masih sangat prematur, jadi belum tentu akan terkonfirmasi nanti dalam proses pendaftaran, dan karenanya dinamika yang terjadi itu sangat ditentukan oleh kesepakatan antar partai yang akan menjalin koalisi terkait dengan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Itu yang sangat menentukan. Karena kalau kesepakatan hanya pada tataran platform, itu secara umum tidak ada perbedaan satu platform dengan yang lain. Yang membedakan adalah apakah mereka bersepakat untuk mengusung capres dan cawapres yang sama. Baik. Tapi yang juga menarik, Mas Burhan, kalau kita lihat kemarin, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 25 ya, ini Bu Puan ketemu dengan Caimin, kemudian menjalin komunikasi, sementara PKB dan juga Gerindra sudah menjalin koalisi. Apakah ini sudah ada tanda bahwa PDIP akan merapat ke koalisi Gerindra-PKB? Nah, lagi-lagi apa yang tadi saya sampaikan, itu bisa kita pakai untuk membaca manuver para elit, termasuk pertemuan Mbak Puan dengan Muhaimin Iskandar. Nah, setidaknya pertemuan Mbak Puan yang merupakan representasi dari partai sebesar PD Perjuangan itu punya makna politik yang strategis, karena PD Perjuangan tanpa berkoalisi dengan partai lain itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan calon presiden maupun wapres. Artinya di atas kertas PD Perjuangan sebenarnya tidak perlu berkoalisi dengan partai lain, tetapi pertemuan tersebut itu lebih punya makna terutama buat Mbak Puan, karena Mbak Puan bagaimanapun representasi dari partai, kemudian mendapatkan mandat langsung dari Ketua Umum yaitu Ibu Mega untuk bersilaturahmi dengan partai lain, sehingga apakah kemudian akan jadi berkoalisi dengan PKB atau Gerindra atau tidak, itu bukan soal lain, karena yang paling utama adalah meningkatkan standing Mbak Puan sebagai figur yang layak untuk diperhitungkan oleh partai lain di luar PD Perjuangan, baik sebagai nomor 1 atau nomor 2. Nah, di luar apakah kemudian ada kesepakatan lain dengan PKB, kemudian menafikan koalisi atau kerjasama antara PKB dengan Gerindra sebelumnya, itu bonus. Jadi kita masih sangat menunggu perkembangan berikutnya, karena toh Mbak Puan juga bukan hanya datang ke PKB, Mbak Puan juga menemui Ketua Umum Nasdem, yaitu Surya Paloh, juga bertemu dengan Prabowo Subianto. Jadi pilihan 3 partai yang didatangi Mbak Puan sebagai representasi partai pemenang pemilu 2019, itu pilihan yang secara strategis politik itu sangat bermakna. Kenapa misalnya Mbak Puan tidak datang ke partai lain seperti PKS, seperti Demokrat, atau partai yang lain? Itu tentu menunjukkan keseriusan PD Perjuangan untuk melihat 3 partai yang didatangi untuk diajak sebagai kawan atau mitra koalisi nanti. Baik. Mas Burhan, sebelumnya ada pengamat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan akan jadi 4 poros, bahkan juga bisa jadi tetap 2 saja. Nah, ini seperti apa potensi dan juga untung ruginya kalau misalkan jadi 4 poros, siapa-siapa saja, dan apa untung rugi ke depannya? Memang spekulasi terkait dengan berapa poros yang maju itu sangat ditentukan oleh dinamika politik ya menjelang 2024 nanti. Nah, kalau misalnya PD Perjuangan maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain dan itu secara teknis dimungkinkan,
karena perolehan kursi PD Perjuangan di atas 20%, maka kemungkinan akan terjadi 4 poros. Tapi kalau misalnya PD Perjuangan berkoalisi dengan partai lain, maka potensi munculnya 4 poros menjadi kecil. Karena di atas kertas, kalau PD Perjuangan berkoalisi dengan partai lain, entah dengan Gerindra, entah dengan PKB, maka praktis yang mungkin muncul di atas meja hanya 3, atau bahkan sangat mungkin cuma 2. Nah, apakah 2 poros, 3 poros, atau 4 poros, itu sangat ditentukan oleh langkah bidak catur yang dimainkan oleh PD Perjuangan. Jadi partai-partai lain pun sebenarnya menunggu langkah PD Perjuangan. Mengapa? Satu, karena PD Perjuangan itu cukup mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Yang kedua, PD Perjuangan belum menentukan siapa capres-cawapresnya. Kalau misalnya Ibu Mega sebagai pemegang mandat Kongres menentukan siapa capres-cawapres yang diusung oleh PD Perjuangan, tentu akan disikapi oleh partai lain. Misalnya, apakah Ibu Mega mengusung Mbak Puan ataukah Ganjar, pasti punya implikasi terhadap berapa jumlah pasangan yang muncul. Baik, artinya bolanya masih ada di PDIP begitu ya, Mas Burhan sekarang ya? Persis, karena lagi-lagi di luar PD Perjuangan tidak ada partai yang bisa mencalonkan tanpa berkoalisi dengan partai lain. Itu yang Mas paling Burhan menjelaskan. Baik, kalau kita lihat pendaftaran capres dan cawapres ini kurang lebih masih ada 1 tahun lagi. Perkiraan Anda, apakah koalisi yang terbentuk nanti akan berdekatan dengan waktu pendaftaran atau bisa jadi lebih awal? Bisa jadi lebih awal. Nah, di sini pemain kuncinya yang lain selain PD Perjuangan adalah Nasdem. Karena Nasdem dalam Rakernas Juni 2022 itu sudah mengumumkan bakal calon presiden. 3 nama yang disebut. Ada Anies Baswedan, Andika, dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalnya Nasdem melakukan strategi politik seperti sebelumnya, yaitu mengumumkan calon presiden definitifnya lebih cepat sebelum waktu pendaftaran tiba, itu tentu akan memicu partai-partai lain untuk melakukan langkah serupa. Karena pertimbangan Nasdem adalah mengumumkan capres lebih cepat diharapkan punya kotel efek pada Nasdem atau partai yang mengusungnya. Tapi lagi-lagi itu sangat tergantung oleh Nasdem atau PD Perjuangan. Baik. Jadi dalam soal siapa calon yang diusung PD Perjuangan lebih menentukan, tapi soal timing capres yang diusung, Nasdem menjadi sangat menentukan buat partai lain dalam melakukan langkah serupa. Nah, kalau itu yang terjadi, kemungkinan bisa lebih cepat ketimbang jadwal pendaftaran resmi tahun depan. Baik. Ya, meski demikian masih cukup cair dan juga ini masih komunikasi masih terus dijalankan dari elit parpol. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Mas Burhan, selamat kembali beraktivitas.